Tidak semua orang yang tersenyum padamu memiliki niat baik. Ada yang menyembunyikan sesuatu di balik wajah ramahnya, sesuatu yang tidak terlihat dalam percakapan biasa. Mereka bisa menjadi rekan kerja, teman, pasangan, bahkan orang yang baru kamu temui. Mereka tidak datang dengan tanduk di kepala atau sorot mata yang menyeramkan. Mereka datang dalam bentuk yang biasa, tetapi dengan niat yang berbeda. Orang jahat tidak selalu terlihat seperti penjahat dalam film. Mereka tidak selalu berteriak atau mengacungkan senjata. Sebaliknya, mereka bisa berbicara dengan lembut, menawarkan bantuan, atau bahkan berpura-pura peduli. Tapi ada sesuatu yang salah. Kamu merasakannya jauh di dalam dirimu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ini bukan paranoia. Ini bukan tentang mencurigai semua orang yang ada di sekitarmu. Ini tentang memahami tanda-tanda, merasakan energi, dan melindungi dirimu sebelum terlambat. Berikut adalah 15 tanda bahwa kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang jahat. Waspadalah. 1. Mereka menikmati dan menertawakan kemalangan orang lain. Kamu pernah melihat orang yang tersenyum puas saat seseorang jatuh? Bukan senyum simpati, tapi tawa yang penuh kenikmatan. Orang jahat tidak hanya menyaksikan penderitaan orang lain, mereka menikmatinya. Mereka melihat musibah sebagai hiburan, penderitaan sebagai lelucon. Mereka bukan hanya pasif dalam menikmati kesengsaraan orang lain. Kadang mereka bahkan aktif berkontribusi. Mereka menyebarkan desas-desus, memperburuk keadaan, atau sengaja memprovokasi situasi agar bisa menyaksikan kehancuran dari jauh. Mereka tidak peduli seberapa dalam luka yang mereka tinggalkan, selama mereka bisa menikmati pemandangan itu. Jika kamu pernah berbagi kesulitan dengan seseorang dan mereka malah menertawakan atau menanggapinya dengan ejekan, itu tanda yang jelas. Orang baik akan menawarkan empati. Orang jahat akan menawarkan penghinaan. Mereka tidak akan menghiburmu. Mereka akan memastikan kamu semakin jatuh, lalu menganggapnya sebagai tontonan pribadi. Orang seperti ini berbahaya. Mereka tidak akan pernah benar-benar mendukungmu. Mereka mungkin pura-pura peduli di depan, tapi di belakang, mereka akan bersorak setiap kali hidup meninju dadamu. Mereka bukan teman, bukan tetangga, bukan sekutu. Mereka adalah musuh yang bersembunyi dalam gelap. 2. Mereka suka mengontrol segalanya. Orang jahat tidak senang ketika ada sesuatu yang berada di luar kendali mereka. Mereka ingin mengatur segalanya, keputusanmu, pikiranmu, bahkan perasaanmu. Mereka tidak puas hanya dengan menjalani hidup mereka sendiri. Mereka ingin memastikan bahwa kamu berjalan sesuai dengan skenario yang mereka buat. Mereka akan mulai dengan cara yang halus, memberimu saran yang terdengar bijak, tetapi sebenarnya adalah perintah terselubung. Mereka akan mengatakan bahwa mereka hanya ingin yang terbaik untukmu, tetapi kenyataannya mereka ingin memastikan kamu tetap berada di bawah kendali mereka. Saat kamu mulai menunjukkan tanda-tanda kemandirian, mereka akan marah. Mereka akan mengancam, memanipulasi, atau menciptakan drama untuk menarikmu kembali ke dalam cengkraman mereka. Mereka tidak ingin kamu memiliki pemikiran sendiri, karena itu berarti mereka kehilangan kekuasaan atas dirimu. Jangan tertipu oleh kepura-puraan mereka. Orang yang benar-benar peduli tidak akan mengendalikanmu. Mereka akan membimbingmu, bukan memenjarakanmu. Jika seseorang terus-menerus mencoba mengatur hidupmu, berhati-hatilah, kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang berbahaya. 3. Mereka sangat suka berbohong. Kebohongan adalah bahasa kebangsaan mereka. Mereka tidak sekadar berbohong untuk menutupi kesalahan, mereka berbohong karena itu adalah bagian dari identitas mereka. Mereka berbohong bahkan ketika tidak perlu, bahkan ketika kebenaran lebih mudah untuk dikatakan. Kamu mungkin akan mulai menyadari bahwa cerita mereka sering berubah.
Mereka mengatakan satu hal hari ini, dan besok mengaku tidak pernah mengatakannya. Mereka bersumpah bahwa mereka tidak bersalah, meskipun bukti menunjukkan sebaliknya. Mereka menciptakan dunia alternatif, di mana kebenaran hanya ada jika menguntungkan mereka. Mereka tidak merasa bersalah saat berbohong. Mereka tidak pernah terganggu oleh kenyataan bahwa mereka telah menghancurkan kepercayaan orang lain. Bahkan ketika mereka tertangkap basah, mereka akan menemukan cara untuk membalikkan keadaan, seolah-olah kamulah yang salah karena tidak mempercayai mereka. Jangan mengharapkan kejujuran dari mereka. Mereka tidak mengenal konsep itu. Dan semakin lama kamu berada di dekat mereka, semakin besar kemungkinan kamu akan ikut terjerat dalam jaring kebohongan yang mereka anyam. 4. Kamu merasa aneh dan tidak nyaman di dekat mereka. Kadang, tubuhmu tahu, sebelum pikiranmu menyadarinya, ada sesuatu yang tidak beres. Kamu tidak bisa menjelaskannya dengan logika, tapi setiap kali kamu berada di dekat mereka, ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin kamu merasa cemas tanpa alasan. Mungkin kamu merasa energimu tersedot habis setelah berbicara dengan mereka. Mungkin ada sesuatu di mata mereka yang membuatmu tidak nyaman. Sesuatu yang membuat naluri bertahan hidupmu berbisik, menjauhlah. Jangan abaikan perasaan ini. Tubuhmu memiliki caranya sendiri untuk membaca energi seseorang. Jika kamu merasa ada sesuatu yang salah, kemungkinan besar memang ada sesuatu yang salah. Orang jahat seringkali pandai menyembunyikan niat mereka. Tetapi aura mereka tidak bisa berbohong. Dengarkan perasaanmu. Jika kamu merasa lebih baik saat mereka tidak ada, mungkin itu sudah cukup sebagai tanda bahwa mereka bukan orang yang harus ada dalam hidupmu. 5. Mereka tidak pernah menyesal dan tidak pernah merasa bersalah. Orang baik membuat kesalahan, tapi mereka juga tahu bagaimana caranya meminta maaf. Mereka bisa merasa bersalah. Mereka bisa belajar dari kesalahan mereka. Tapi orang jahat, mereka tidak mengenal konsep penyesalan. Bagi mereka, kata maaf hanyalah alat untuk mendapatkan sesuatu, bukan ekspresi ketulusan. Mereka bisa melukai orang lain dengan sengaja tanpa sedikit pun beban. Mereka bisa menghancurkan hidup seseorang, lalu berjalan, pergi, seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak merasa bersalah, karena dalam dunia mereka tidak pernah salah. Jika ada yang terluka, itu adalah kesalahan korban, bukan mereka. Bahkan ketika bukti menumpuk di depan mata mereka tetap akan menyangkal. Mereka akan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkanmu karena telah terlalu sensitif. Mereka tidak bisa melihat dirinya sebagai pelaku. Mereka hanya bisa melihat dirinya sebagai korban atau penguasa. Jangan mengharapkan permintaan maaf dari mereka. Bahkan jika mereka mengatakannya, itu hanya sekadar formalitas. Mereka tidak benar-benar menyesal. Dan jika kamu tetap berharap mereka akan berubah, kamu hanya akan kecewa. 6. Mereka tidak mau bertanggung jawab. Mereka adalah arsitek dari kehancuran, tapi tidak pernah mau mengakui bangunan yang mereka runtuhkan. Setiap kali ada masalah, mereka akan mencari kambing hitam. Mereka tidak peduli seberapa besar andil mereka dalam kekacauan yang terjadi. Yang penting, itu bukan salah mereka. Jika mereka gagal dalam sesuatu, itu karena sistem yang buruk. Jika mereka menyakiti seseorang, itu karena orang itu pantas mendapatkannya. Jika hubungan mereka hancur, itu karena pasangannya yang tidak cukup baik. Tidak ada ruang bagi mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Mereka sangat ahli dalam memutarbalikkan keadaan. Mereka bisa membalikkan realitas hingga orang lain mulai mempertanyakan diri sendiri. Kamu mungkin pernah berhadapan dengan seseorang seperti ini, seseorang yang selalu punya alasan, selalu punya cerita untuk menutupi dirinya sendiri. Jangan buang waktu mencoba membuat mereka menyadari kesalahan mereka. Itu tidak akan pernah terjadi. Orang yang benar-benar jahat tidak melihat kesalahan dalam tindakan mereka.
karena dalam pikiran mereka, mereka tidak pernah salah sejak awal. 7. Mereka suka menyakiti orang lain dengan tangan maupun ucapan. Kekerasan tidak selalu berbentuk pukulan. Ada luka yang lebih dalam, luka yang ditinggalkan oleh kata-kata yang tajam dan beracun. Dan orang jahat tahu bagaimana cara menggunakannya dengan sempurna. Mereka bisa menyakitimu dengan tangan mereka, tetapi lebih sering mereka menyakitimu dengan mulut mereka. Mereka akan menyerang kelemahanmu, membuatmu merasa tidak berharga dan menghancurkan kepercayaan dirimu perlahan-lahan. Mereka akan menggunakan kata-kata sebagai belati, menusukkannya ke dalam dirimu hingga kamu mulai percaya bahwa kamu memang pantas diperlakukan seperti itu. Tapi mereka tidak akan berhenti di situ. Jika mereka bisa, mereka akan menyerangmu secara fisik. Mereka akan memanfaatkan kekuatan mereka untuk membuatmu tunduk. Mereka tidak memiliki batasan karena mereka tidak melihat orang lain sebagai manusia dengan perasaan, hanya sebagai objek yang bisa mereka kendalikan. Jika seseorang terus-menerus menyakitimu, baik secara fisik maupun emosional, itu bukan karena mereka tidak sengaja. Itu adalah bagian dari siapa mereka. Dan semakin lama kamu bertahan, semakin dalam luka yang mereka tinggalkan. 8. Mereka manipulatif. Mereka bisa membuat langit terlihat hijau dan laut terlihat merah. Bukan karena itu kenyataan, tetapi karena mereka tahu bagaimana membuatmu percaya. Mereka adalah seniman manipulasi, ahli dalam memutarbalikkan realitas hingga orang lain kehilangan akal sehatnya. Mereka akan membuatmu mempertanyakan dirimu sendiri. Mereka akan memutar balik kata-katamu, membuatmu merasa bersalah atas sesuatu yang bahkan bukan kesalahanmu. Mereka akan menangis jika perlu, berakting sebagai korban, dan menggunakan kelembutan saat itu menguntungkan mereka. Kadang, mereka akan memberimu pujian, seolah-olah mereka benar-benar peduli. Tapi di saat berikutnya mereka akan meremukkanmu dengan kata-kata mereka. Ini bukan karena mereka tidak stabil. Ini adalah strategi. Ini adalah cara mereka memastikan bahwa kamu tetap berada dalam kendali mereka. Orang seperti ini tidak ingin hubungan yang seimbang. Mereka ingin hubungan yang didasarkan pada dominasi dan kontrol. Jika kamu merasa seperti sedang berjalan di atas pecahan kaca setiap kali berhadapan dengan seseorang, mungkin kamu sedang berada dalam perangkap manipulasi mereka. 9. Mereka senang meremehkan dan membuat orang lain merasa kecil. Bagi mereka, harga diri bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh semua orang. Mereka percaya bahwa satu-satunya cara untuk merasa lebih baik adalah dengan menjatuhkan orang lain. Mereka akan mengejek mimpimu, menertawakan kelemahanmu, dan memastikan bahwa kamu merasa tidak cukup baik. Mereka akan menggunakan nada meremehkan, kata-kata sinis, dan sindiran halus yang menusuk lebih dalam daripada hinaan langsung. Mereka ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kamu ambil dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan. Ini bukan hanya tentang superioritas. Ini tentang kekuasaan. Mereka tahu bahwa jika kamu mulai percaya pada dirimu sendiri, mereka akan kehilangan kendali atas dirimu. Jadi mereka akan melakukan segalanya untuk membuatmu tetap merasa kecil, tetap merasa tidak layak, tetap merasa bahwa tanpanya kamu bukan siapa-siapa. Orang yang benar-benar kuat tidak perlu merendahkan orang lain untuk merasa lebih baik. Jika seseorang terus-menerus membuatmu merasa kecil, itu bukan karena kamu tidak berharga. Itu karena mereka takut akan potensimu. 10. Mereka suka melanggar batas. Batas adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang menjaga identitas dan harga dirimu tetap utuh. Tapi bagi orang jahat, batas hanyalah dinding rapuh yang bisa mereka robohkan kapan saja mereka mau. Mereka tidak peduli seberapa sering kamu mengatakan tidak. Mereka tidak peduli jika kamu merasa tidak nyaman. Yang mereka pedulikan hanyalah mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Mereka akan masuk ke dalam ruang pribadimu tanpa izin, baik secara fisik maupun emosional. Mereka akan membaca pesan pribadimu, mencampuri keputusanmu, dan mengabaikan permintaanmu untuk menjauh. Jika mereka menginginkan sesuatu darimu, mereka akan mengambilnya, tanpa bertanya, tanpa peduli apakah kamu setuju atau tidak. Saat kamu mencoba menetapkan batas, mereka akan marah. Mereka akan menyebutmu egois, keras kepala, atau bahkan berlebihan. Mereka akan membuatmu merasa bersalah karena berani membela dirimu sendiri. Ini bukan karena mereka tidak mengerti batas, tetapi karena mereka merasa berhak untuk melanggarnya. Orang yang menghormati batas adalah orang yang menghormati dirimu. Jika seseorang terus-menerus melewati batasmu tanpa peduli, mereka tidak melihatmu sebagai manusia yang setara. Mereka melihatmu sebagai sesuatu yang bisa mereka kendalikan dan eksploitasi. 11. Mereka suka menimbulkan konflik dan memecah belah orang-orang. Di mana mereka berada, selalu ada kekacauan. Mereka bukan sekadar pengamat dalam drama kehidupan. Merekalah arsiteknya. Mereka tidak bahagia jika keadaan terlalu damai. Ada sesuatu dalam diri mereka yang mendambakan konflik, sesuatu yang ingin melihat orang lain bertengkar, sementara mereka duduk di tengah, menikmati kehancuran yang mereka ciptakan. Mereka akan memutarbalikkan kata-kata, menyebarkan gosip, dan mengadu domba satu orang dengan orang lainnya. Mereka akan membuatmu meragukan temanmu sendiri, meragukan keluargamu sendiri. Mereka akan menyebarkan kebohongan yang cukup halus untuk terdengar seperti kebenaran, dan cukup beracun untuk merusak segalanya dari dalam. Mereka tidak peduli siapa yang terluka dalam prosesnya. Mereka tidak peduli jika keluarga pecah, jika pertemanan hancur, jika seseorang kehilangan kepercayaan pada orang lain. Yang mereka pedulikan hanyalah kekacauan yang mereka timbulkan. Karena dalam kekacauan itu, mereka bisa berkuasa. Jika seseorang di sekitarmu tampaknya selalu menjadi sumber dari setiap perpecahan, perhatikan baik-baik. Mungkin mereka bukan korban dari keadaan. Mungkin merekalah penyebabnya. Ke-12, mereka kejam dengan kata-kata dan tindakan mereka. Orang jahat tidak mengenal belas kasihan. Mereka bisa melihat seseorang menangis, memohon, atau hancur berkeping-keping, dan mereka tetap tidak akan peduli. Jika mereka bisa menyakiti seseorang lebih dalam, mereka akan melakukannya. Bukan karena mereka perlu, tetapi karena mereka bisa. Kata-kata mereka adalah pisau yang tidak pernah mereka sarungkan. Mereka tahu bagaimana mengiris harga dirimu, bagaimana menusuk tepat ke titik terlemahmu. Mereka tidak berbicara untuk berkomunikasi. Mereka berbicara untuk melukai. Dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka yakin bahwa kamu benar-benar hancur. Tindakan mereka bahkan lebih buruk. Mereka tidak hanya puas dengan menyakitimu secara emosional. Jika diberi kesempatan, mereka akan menghancurkan segalanya. Kehidupanmu, reputasimu, bahkan kebahagiaanmu. Mereka tidak memiliki batasan, tidak memiliki rasa iba, tidak memiliki rasa kemanusiaan. Kamu bisa mengenali mereka dari tatapan mereka. Mata mereka tidak menunjukkan kasih sayang, hanya kepuasan dingin saat mereka melihat seseorang menderita. Jangan berpikir kamu bisa mengubah mereka. Kamu bukan penyelamat mereka. Kamu hanya target berikutnya. 13. Mereka baik hanya karena ingin mengambil keuntungan darimu. Orang baik bersikap baik karena mereka memang seperti itu. Orang jahat bersikap baik karena ada sesuatu yang bisa mereka ambil darimu. Mereka tidak akan menunjukkan wajah asli mereka sejak awal. Sebaliknya, mereka akan datang dengan senyum dan kebaikan yang dibuat-buat. Mereka akan menawarkan bantuan, mendengarkan ceritamu, dan membuatmu percaya bahwa mereka adalah orang yang bisa diandalkan. Tapi cepat atau lambat, topeng itu akan jatuh. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, entah itu kepercayaanmu, uangmu, tenagamu, atau waktumu, mereka akan menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Mereka tidak pernah benar-benar peduli. Mereka hanya
berpura-pura sampai tidak perlu lagi berpura-pura. Jika kamu menolak memberikan apa yang mereka inginkan, mereka akan berubah seketika. Mereka akan menjadi dingin, marah, atau bahkan mengancammu. Mereka tidak pernah berniat membangun hubungan yang tulus. Mereka hanya ingin mengambil sesuatu darimu. Hati-hati dengan orang yang terlalu manis di awal, tetapi berubah menjadi beracun ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau. Mereka bukan teman. Mereka hanya serigala berbulu domba. 14. Mereka senang berperan, jadi korban untuk melempar kesalahan dan mendapat simpati. Saat mereka melakukan sesuatu yang salah, mereka tidak akan mengakuinya. Sebaliknya, mereka akan mengubah narasi agar merekalah yang menjadi korban. Mereka akan menangis, mengeluh, dan memastikan bahwa semua orang merasa kasihan pada mereka. Bahkan jika merekalah yang telah menyakiti orang lain. Mereka akan memutarbalikkan cerita, menghapus bagian di mana mereka adalah pelaku, dan menggambarkan diri mereka sebagai seseorang yang dianiaya tanpa alasan. Mereka ingin dunia melihat mereka sebagai orang yang selalu diperlakukan tidak adil. Meskipun kenyataannya, merekalah yang menyebabkan kehancuran itu. Semakin kamu mengenal mereka, semakin kamu akan sadar bahwa ada pola yang terus terulang. Setiap kali ada konflik, mereka selalu menjadi korban. Setiap kali ada masalah, itu selalu kesalahan orang lain. Dan setiap kali mereka menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, mereka akan mencari seseorang untuk disalahkan. Jangan jatuh dalam jebakan mereka. Mereka tidak butuh simpati, mereka butuh cermin untuk melihat diri mereka yang sebenarnya. Tapi mereka tidak akan pernah mau melihatnya. 15. Mereka bermuka dua. Mereka adalah seniman dalam memainkan peran. Di hadapanmu, mereka bisa menjadi teman yang penuh perhatian, seseorang yang tampak peduli, seseorang yang seolah selalu mendukungmu. Tetapi, di belakangmu, mereka bisa menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Pengkhianat, penyebar fitnah, atau bahkan perusak hidupmu yang sesungguhnya. Kamu mungkin pernah melihat mereka berbicara manis kepada seseorang hanya untuk kemudian mencaci orang yang sama begitu mereka berpaling. Mereka bisa memujimu hari ini dan menusukmu dari belakang esok hari. Mereka tidak memiliki satu wajah yang bisa kamu percayai. Setiap orang melihat sisi yang berbeda dari mereka, tergantung pada siapa yang sedang mereka manipulasi. Orang seperti ini sangat berbahaya, karena mereka sulit ditebak. Mereka bisa bertingkah seolah-olah mereka ada di pihakmu, sementara diam-diam mereka menghancurkan reputasimu. Mereka bisa bersikap baik saat mereka membutuhkanmu, tetapi ketika mereka tidak membutuhkanmu lagi, mereka akan memperlakukanmu seolah-olah kamu tidak pernah berarti apa-apa bagi mereka. Kamu harus selalu berhati-hati dengan mereka. Jangan terbuai oleh kata-kata manis atau kepura-puraan mereka. Seseorang yang bisa berpura-pura baik di depanmu, tetapi jahat di belakangmu tidak akan pernah bisa dipercaya. Cepat atau lambat, mereka akan menunjukkan wajah asli mereka. Dan saat itu, pastikan kamu sudah cukup jauh untuk tidak menjadi korban berikutnya. Orang jahat selalu ada. Mereka kadang bersembunyi di balik topeng kebaikan, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan taring mereka. Tapi kamu tidak perlu menjadi korban mereka. Kenali tanda-tandanya, dengarkan instingmu, dan lindungi dirimu sebelum terlambat.